Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Ratnadila dengan NIM 1001 1282 328033 dari kelas IKMA Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktor kebijakan kesehatan. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya, apa sih itu aktor kebijakan? Aktor kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi isu strategis masalah atau kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu atau masalah tersebut. Aktor kebijakan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu resmi dan tidak resmi. Aktor kebijakan resmi yaitu pemerintah seperti presiden, pemimpin atau pejabat negara lain, yaitu termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan aktor kebijakan tidak resmi seperti partai politik serta ikatan-ikatan seperti ikatan dokter, perawat, apoteker, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai presiden sebagai aktor kebijakan kesehatan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo yang telah menjadi presiden Indonesia selama 2 periode. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga berperan sebagai aktor kebijakan kesehatan di Indonesia. Nah, apa aja sih kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi ini? Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 5 tahun 2022 tentang peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui program jaminan persalinan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2022. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, Presiden sendiri memberikan sejumlah instruksi khusus kepada jajaran beberapa menteri, gubernur, bupati, serta direksi BPJS Kesehatan. Adapun kepada Menko PMK diinstruksikan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Inpres serta melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, kepada Menteri Kesehatan diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program jam persal, menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan program jam persal, melakukan pendataan dan menetapkan sasaran, melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan program jam persal, memberikan persetujuan atas hasil verifikasi klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program jam persal, berkoordinasi dengan Kemensos untuk mendaftarkan peserta program jam persal, serta melakukan interkoneksi sistem informasi klaim program jam persal Kemenkes dengan sistem informasi BPJS Kesehatan, serta melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan dan realisasi anggaran program jam persal kepada Kemenko PMK. Kemudian, Mendagri diinstruksikan untuk memfasilitasi kepemilikan NIK bagi ibu hamil dan keluarganya, menyediakan akses data penduduk berbasis NIK, menugaskan gubernur dan bupati atau wali kota untuk mengusulkan peserta program jam persal yang memenuhi kriteria, menugaskan gubernur dan bupati untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya. Sedangkan kepada Menteri Sosial diinstruksikan untuk melakukan percepatan pemutakhiran data dan melakukan penetapan peserta program jam persal. Instruksi selanjutnya ditunjukkan kepada Direksi BPJS Kesehatan, yaitu untuk memastikan status kepesertaan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memperoleh manfaat program jam persal belum memiliki kepesertaan program jaminan kesehatan nasional, dan juga melakukan verifikasi tagihan pelayanan, menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan, serta menyampaikan data peserta penerima manfaat program jam persal kepada pemerintah daerah,
serta melaporkan secara berkala hasil verifikasi program jam persal kepada Kemenko PMK. Dan juga kepada para gubernur diperintahkan untuk menginstruksikan kepada bupati atau wali kota untuk mengusulkan peserta program jam persal, menginstruksikan untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga kepada bupati diinstruksikan untuk mengusulkan peserta program jam persal yang memenuhi kriteria memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan program jam persal. Nah, di dalam Inpres ini juga dituangkan mengenai ketentuan pendanaan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin nifas, dan bayi baru lahir melalui program jam persal ini. Pendanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kenapa sih perlu adanya kebijakan ini? Hal ini diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui program jam persal yang disesuaikan dengan manfaat dalam program jaminan kesehatan nasional. Dari kebijakan tersebut ada nggak sih manfaatnya? Tentunya ada, yaitu berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang dapat mencegah kematian nih bagi bayi dan ibu di Indonesia. Namun sayangnya mulai tahun ini tidak ada lagi program jaminan persalinan atau jam persal bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas karena peserta jam persal ibu hamil miskin yang tidak punya jaminan kesehatan tadi tahun 2002 dialihkan menjadi peserta JKN tahun 2023. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai aktor kebijakan kesehatan dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.